Pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai penerapan internet, kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif Angga, dan juga kami sudah terhubung dengan petani serta pengelola UMKM kopi sekaligus penerima manfaat internet di daerah pelosok, Bapak Surinto. Selamat siang Pak Arif dan Pak Surinto. Selamat siang. Selamat siang. Baik, sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, saya ke Pak Arif terlebih dahulu. Pak Arif, ini kalau misalkan Anda melihat perkembangan infrastruktur digital Indonesia 1 dekade terakhir, seperti apa Pak Arif? Ya, kalau kita melihat dalam 10 tahun terakhir sebenarnya sudah banyak yang berubah ya Mbak ya. Mungkin kita lihat dari kecepatan internet rata-rata Indonesia. 10 tahun lalu kecepatan rata-rata kita itu masih di bawah 5 mega per second. Saat ini dari data global yang kita punya, kecepatan rata-rata internet Indonesia sekitar 24-25 mega per second. Ini menunjukkan kualitas yang cukup bertumbuh. Kedua, masalah pengguna internet di Indonesia, penetrasi pengguna internet Indonesia. 10 tahun lalu pengguna internet masih sekitar di bawah 140 juta jiwa. Saat ini berdasarkan data ABDI terbaru, pengguna internet sudah sekitar 221 juta jiwa atau sekitar 79,1% dari total masyarakat Indonesia. Di luar itu, melihat juga animo perkembangan bisnis yang ada, jumlah internet service provider Indonesia menurut saya adalah salah satu yang terbanyak di dunia. Karena saat ini anggota ABDI sendiri yang terdiri dari seluruh internet service provider Indonesia jumlahnya sudah sekitar 1.180 perusahaan. Dimana kalau kita bicara 10 tahun lalu jumlah ISP di Indonesia ini baru sekitar perkiraan saya kurang dari 200 perusahaan. Ini menunjukkan luar biasa perkembangan dari dunia internet yang ada. Dan banyaknya pemain ISP ini menunjukkan pemerataan akses, perkembangan infrastruktur digital udah semakin lebih baik di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Itu kira-kira gitu Mbak. Mas Arif, dengan 10 tahun terakhir perkembangan amat sangat melesat. Untuk perkembangan yang signifikan ini kan pastinya ada dampak positif nih yang bisa dirasakan masyarakat. Kira-kira apa saja sih yang bisa dirasakan masyarakat dengan perkembangan internet yang bisa dikatakan cukup signifikan? Kalau menurut saya yang pertama adalah bagaimana kemudahan akses masyarakat terhadap internet sendiri. Kita juga belum lama ini baru melakukan survei terbaru berkolaborasi dengan Bakti Kominfo. Kita baru rilis sekitar 1,5 bulan yang lalu. Jadi salah satu barometer perkembangan dunia internet adalah bagaimana masyarakat di luar perkotaan sudah dapat menikmati internet dengan baik. Berdasarkan data terbaru dari total sekitar 9,8 juta masyarakat kita yang memang tinggal di daerah rural atau daerah 3T, sudah sekitar 82% mereka menggunakan internet. Dan 10% dari 80% tadi sudah menggunakan internet fixed broadband atau layanan yang berbasis fiber optik. Sisanya memang masih menggunakan layanan seluler. Ini merupakan satu kemajuan yang luar biasa sih menurut kita dalam perkembangan dunia internet. Yang pasti gini, yang saat ini kita fokus pada pemerataan Mbak. Indonesia sebagai negara berkembang, negara yang punya geografis luar biasa, berpulau-pulau dan banyak daerah yang rural, kita saat ini masih fokus pada bagaimana pemerataan infrastruktur digital sehingga masyarakat kita berharap ke depannya lebih dari itu lagi dapat menggunakan internet ke depannya. Itu sih Mbak. Baik Mas Arif, saya ke Mas Surinto terlebih dahulu. Mas Surinto, ini kalau boleh tahu sebelumnya Mas Surinto ini kan merupakan petani ataupun pengelola UMKM kopi yang ada di pelosok. Kalau boleh tahu di wilayah mana Mas Surinto? Saya ada di Desa Gunung Sari, Kabupaten Pemalang, Kecamatan Gunung Sari. Oke. Di lereng. Di lereng ya Mas Surinto ya? Baik. Betul. Baik, Mas Surinto, ini sebagai pengusaha nih, kira-kira manfaat apa saja yang Mas Surinto rasakan setelah internet masuk ke lokasi Anda? Iya, bagi UMKM yang ada di Kecamatan Pulau Sari, ya, terutama di Kabupaten Pemalang, dengan adanya internet ya itu sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Jadi untuk UMKM bisa melakukan dengan pemasaran online-nya, promosinya juga lebih gampang, lebih menjangkau ke dunia luar, ke daerah luar seperti itu. Oke, setelah adanya internet dan akses yang jauh lebih mudah, apakah ada peningkatan omset nih setelah penjualan ke digital mulai diaktifkan nih? Ya, itu udah pasti itu. Karena kita lebih fokus untuk
penjualan online-nya, untuk mengenal menjangkau customer lebih luas itu lebih gampang dengan adanya internet. Karena kita sudah menjadi wajib untuk UMKM itu menggunakan internet, itu sudah wajib di dunia online. Kalau sudah mewajibkan ini berarti apakah setiap pengusaha juga wajib memiliki ponsel yang langsung terhubung dengan internet, Mas Surinto? Ya, itu harus. Dari di Kabupaten Pemalang sendiri ada 12 produsen kopi. Ya. Alhamdulillah sudah menggunakan pemasaran online dengan adanya jaringan internet yang sudah memadai. Baik, saya ke Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief, ini bagaimana Anda melihat nih langkah-langkah dari pemerintah untuk menegakkan kedaulatan digital nih? Ya, yang pasti sekarang bagaimana era digitalisasi udah menjadi tulang punggung. Tadi Pak Surinto dia sampaikan dengan adanya internet, beliau dan mungkin teman-teman pengusaha kopi dari Pemalang, Gedung Sari lebih dapat mengembangkan produknya. Dan bagaimanapun juga ke depan ketika ini bukan hanya mungkin di Pemalang, di kota-kota lainnya juga di Indonesia jadi ketika kita menggunakan internet untuk sesuatu yang produktif, ini juga ke depan akan menaikkan ekonomi bangsa kita juga, ekonomi digital dan lain-lainnya. Ini suatu hal yang sudah pasti. Nah, bagaimana pemerintah ke depan perannya untuk meningkatkan kedaulatan, yang pasti tadi saya sampaikan di depan bahwa pengguna kita masih 79,1%. Kita berharap ke depan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah baru, kita berharap Indonesia dengan sinergitas kolaborasi antara para pengusaha di bidang internet dan pemerintah dapat menciptakan regulasi yang benar-benar dapat meratakan internet sampai ke seluruh pelosok negeri. Jadi kita berharap bukan hanya 70%, kita berharap dalam 10 tahun ke depan pengguna internet ini sudah mencapai lebih dari 85%. Sehingga ke depan masyarakat kita ini lebih tingkatkan lagi ekonomi, pengetahuannya dan lain-lainnya. Nah, yang pasti kedaulatan ini penting. Bagaimana saya lebih pro ketika memang nanti ke depan pemerintah dapat membuat kebijakan bagaimana para pengusaha internet di tanah air terutama yang lokal ini benar-benar mendapat kebijakan khusus dan dapat berkolaborasi, mungkin dapat insentif juga dari pemerintah sehingga mereka ini dapat terus melebarkan pemerataan internet ke seluruh pelosok negeri, kurang lebih gitu, Mbak. Baik, terakhir saya ke Mas Surinto. Mas Surinto, untuk harapannya nih mengenai jaringan internet yang sudah mulai masuk ke pelosok-pelosok seperti apa, Mas Surinto? Ya, harapan kami dari pelaku UMKM itu bisa ditingkatkan kembali ya dengan adanya jaringan internet lebih maksimal, terus maksimalkan, kemudian kontrol di jaringannya juga. Itu harapan kami selalu ditingkatkan untuk menunjang kesejahteraan UMKM yang ada di Pemalang terutama. Baik, kalau untuk Mas Arief, harapan kedepannya seperti apa nih, baik itu jaringan dan keamanan cyber yang harus disiapkan dari pemerintah apa nih, Mas Arief? Ya, tentunya dengan semakin banyak yang pengguna internet, semakin bergunanya ke depan, tantangan selanjutnya adalah masalah keamanan cyber. Kita sering mendengarlah kebocoran data, pencurian data, penipuan online dan lain-lainnya. Mungkin hal-hal yang negatif juga yang banyak memang dapat dilakukan oleh dunia maya ya. Kita berharap ke depan pemerintah dapat menciptakan regulasi baru, dapat mengatur hal-hal yang sifatnya negatif. Karena dan yang paling penting meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun juga internet ini dapat dipergunakan untuk hal yang negatif maupun hal yang positif. Kita berharap pengetahuan digital kita dapat tanamkan di kurikulum pendidikan kita dari mulai sekolah dasar sampai sekolah lanjut sehingga ke depan semua masyarakat kita, generasi penerus bangsa ini benar-benar dapat menggunakan internet dengan lebih produktif dan bermanfaat ke depannya. Baik, terima kasih banyak atas diskusinya pada siang hari ini Mas Arief dan Mas Surinto. Untuk literasi dan juga perkembangan internet ini harus ditingkatkan dan jaringan internet semoga semakin lancar masuk ke pelosok-pelosok. Terima kasih banyak Bapak-bapak.